Pendidikan tidak selamanya menjamin kesuksesan. Namun dengan pendidikan, seseorang mampu memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses. Dengan latar belakang petani, seorang anak dari pelosok kampung di Kuningan, Jawa Barat, bertekad untuk melanjutkan sekolah agar mampu mengubah keadaan keluarganya. Dengan dukungan dan pengorbanan besar kedua orang tuanya, anak tersebut mampu melanjutkan pendidikannya. Inilah kisah si jantung pisang, cerita perjalanan seorang anak petani dalam mencapai kesuksesan. Kampung Calincing merupakan tempat lahir seorang anak yang bernama Erin Hendrian. Sebuah kampung yang berlokasi di Desa Cileya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terletak di daerah perbukitan, mayoritas penduduk di Kampung Calincing berprofesi sebagai seorang petani dan pedagang. Sebagai keluarga yang memiliki latar belakang petani, kehidupan Erin dan keluarga saat itu cukup sederhana. Saat kecil ia harus melalui malam dengan penerangan cempor. Saat musim kemarau tiba, terkadang Erin harus mandi ke kali. Ya, jadi kalau di kampung dulu, saya ini kan belum ada listrik ya. Dulu waktu SD itu, SMP belum ada listrik. Jadi kalau belajar itu pakai cempor ya. Kalau di kampung tuh pakai cempor gitu. Sampai dulu saya juga nggak nyadar mau sekolah hidung pada hitam. Sempor jadi cempor tuh gede itunya tuh apinya kali ya kena hidung hitam itu waktu dulu mah gelap. Ketika musim kemarau itu kebutuhan air itu lumayan jauh gitu ya. Itu biasanya mencari ke sumber mata airnya. Nah itu juga jaraknya bisa 2-3 kilo gitu. Ya, biasanya saya kalau ke tempat mandi ya, ke tempat mata air itu saya bawa pikulan air. Jadi nanti kalau pulang saya bawa air bersih. Hari-hari yang dilalui oleh bapak dan ibunya adalah mengurusi ladang dan sawah. Sebagai seorang anak petani, sejak bangku sekolah dasar, Erin sering membantu orang tuanya di sawah selepas pulang sekolah. Kalau kesehariannya ya biasa kayak anak-anak pada umumnya ke kebun gitu bantuin abahnya ke sawah, ya nyangkul gitu bantuin apa aja yang dia mampu. Maksudnya saya habis pulang sekolah tapi yang diutamakan kan sekolah. Abah, palih mana kada dipotong nak? Anu itu nyarin? Mun bah. Nah, jadi hari-harinya seperti itu, membantu ketika di sawah, ketika musim tanam, ya saya membantu sebisa saya. Misalnya membawakan benih-benih padi gitu ya, kemudian mengangkat hasil tanaman palawija ke saung ya, ke saung. Pendidikan di Kampung Calincing bagi sebagian masyarakat bukanlah suatu hal yang penting, sehingga tidak sedikit anak-anak seusia Erin yang hanya mengenyam pendidikan sampai bangku sekolah dasar saja. Namun, berbeda dengan teman-temannya, Erin memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah agar dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya. Dengan kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan pada waktu itu, Erin mencoba meyakinkan orang tuanya agar mengizinkannya untuk tetap bersekolah. Yang naon cenah sekolah, mending ke Jakarta kuli cenah. Balik mawa duit, udah. Itu istilah sekolah. Jadi animo masyarakat tentang pendidikan itu sangat minim, sangat minim. Ya kalau saya secara pribadi dan keluarga, pertama dari sisi permodalan juga terbatas untuk membuka warung atau usaha-usaha yang lain atau dagang dan lain-lain pun saya sudah mengukur diri saya sendiri, saya nggak mampu, saya bukan di bidang itu. Karena saya sudah, waktu SD saya berusaha untuk membantu orang tua berdagang. Tapi ternyata memang dagang juga bukan bakat saya ternyata gitu. Kemudian saya berusaha juga, misalnya tetangga atau saudara sedang membangun rumah ya, supaya saya belajar ngaduk atau belajar bawa-bawa bahan bangunan.
ternyata ini pekerja kasar gitu ya. Saya berpikir sepertinya bidang saya itu bukan di sini gitu ya. Saya bilang ke abah waktu itu, saya kalau nggak sekolah nggak bisa apa-apa, dagang nggak bisa, pekerja bangunan nggak bisa gitu ya. Satu-satunya harus sekolah. Kalau nggak sekolah, nganggur, jadi anak pengangguran. Nah, dengan dalih-dalih seperti itu akhirnya abah itu menyetujui untuk menyekolahkan saya. Jarang yang disekolahin tinggi, jarang. SMP juga jarang, kebanyakan SD, nyampe SD. Tapi dia mah, pokoknya mah pengennya jadi kerjaan kantoran gitu dia mah. Erin, aya nu rek diobrolkeun ka Abah. Mun bah, naon? Abah jeung Mimi teh sakuat tanaga mola sawa ieu. Urang sadaya hirup tina hasil tatanen turun-tamurun. Eta teh nu salila ku Abah ieu ku dibanggakeun. Tapi kahoyong Abah mah Erin terus sakola. Tong jadi patani juga Abah. Abah yakin Erin pasti sukses. Tong khawatir ku kaayana urang ayana. Abah sareng Mimi pasti ngadukung Erin. Mohon bah, Erin bade usaha sakuat tanaga. Erin oge janji mau ngaciwakeun Abah sareng Mimi. Setiap hari, ia harus menempuh jarak 7 km jauhnya untuk sampai ke sekolah. Terkadang, apabila pulang larut malam karena kegiatan sekolah, ia harus pulang dengan berjalan kaki. Dia mah mau aja buat, yang penting ada ongkos gitu, orangnya tuh enggak. Yang penting mah sekolah, dia katanya nggak apa-apa, nggak ada buat jajan, yang penting ongkos. Kadang-kadang kan orang tua kadang-kadang kalau mau sekolah mikirin buat ongkosnya, kalau udah SMP gitu kan kadang-kadang ini jual pisang, kadang-kadang nggak ada duit, abahnya pisang baru turun aja udah dijual kadang-kadang. Salut banget istilahnya, dulu kan istilahnya sekolah tuh masih jarang ya, masih 1-2 orang. Dia mah orangnya gigih banget gitu ya. Kita aja sampai ya Allah, maksudnya bisa nggak gitu kan, maksudnya dari kampung segitu semangatnya sampai istilahnya sekolah juga jalan kaki. Sekarang sih masih mending ya, ada motor, ada apa gitu ya. Kalau dulu mah kan jalan kaki, nunggu angkutan juga angkutan umum, nunggunya lama banget gitu ya. Saya pulang sekolah setelah melaksanakan ekskul gitu. Kemudian nunggu-nunggu mobil di terminal nggak ada juga. Akhirnya saya dengan teman-teman memutuskan untuk jalan kaki. Ya, dalam perjalanan itu pernah saya itu naik mobil truk atau mobil terbuka ya biasa gitu kan, mang ngiring mang gitu ya. Ngiring kapayun gitu, numpang gitu ya, karena tos kesorean gitu kan. Akhirnya si mamang supir itu kasihan kali ya, akhirnya kita diajak, yaudah ayo lewat dari belakang aja naiknya. Untuk mendukung pilihan sang anak, orang tua Erin melakukan segala hal yang mereka bisa lakukan agar anaknya dapat sekolah dan mewujudkan cita-citanya. Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan Erin, bapaknya sampai harus menjual pohon pisang dengan sistem ijon. Perjuangan itu Abah, ya Allah, kalau udah mau, kan dulu mah ada SPP ya, tuh SPP, mikiran ya Allah nyari uang kemana gitu. Kadang-kadang ya itu kadang-kadang ada pisang turun belum juga tua udah dijual, terus kadang-kadang ada jati di kebun dijual, kadang-kadang gitu. Perjuangan tuh Abah tuh yang penting mah bisa sekolah gitu, yang penting mah katanya. Jadi ada sistem ijon teh, sistemnya satu acana panen geus pinjam uang anu kira-kira jangka waktunya 4 atau 5 bulan. Setelah panen baru dibayar, tuh sistem ijon gitu. Makanya waktu sekolah bener mana aku Muhammad sarana mah nu penting mah budak sakola ulah eureun. Erin tetap sakola gitu. Tah, iya Pak Suma. Iya, Pak. Pohon pisang teh, Oh, ya tangkalna ya. mun. Tapi can asak. Buahna itu dari kadieu, kaditu. Bah, Tuh. Tapi dah kapaksa kudu dijual ayeuna. iraha atuh asakna, Bah. Perkiraan mah sebulan deui. Oh,
Tuh tiasa kurang deui, bah. Itu udah tetiasa soalnya jang biaya sekolah si bujang. Oh, gitunya, bah. Nuhun. Yang nggak kena tuh, bah, atosnya, bah. Atur nuhun pisahnya, langsung mak. Sami-sami, bah. Nuhun. Tenun sami-sami. Alhamdulillah. Di samping dibantu oleh ibu saya. Ibu saya itu kan dari hasil palawija nanam ubi, nanam timun, kacang panjang, terong, tomat, dan lain sebagainya palawija gitu ya. Itu biasanya kalau lagi panen dia iderin sendiri gitu, dijual kepada masyarakat setempat di dusun saya. Jantung pisang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Erin. Dijual dengan menggunakan sistem ijon, inilah yang menjadi modal utama Erin dalam menempuh perjalanan hidupnya sampai di titik kesuksesan. Erin mengikuti pelajaran di sekolah dengan sungguh-sungguh. Ia tak pernah meminta apapun kepada kedua orang tuanya. Yang terpenting ada ongkos untuk pulang pergi sekolah. Pada suatu masa, kedua orang tua Erin tidak memiliki uang sama sekali. Pada akhirnya, ibu mencongkel celengan ayam miliknya untuk Erin bisa berangkat ke sekolah. Jadi ketika saya mau berangkat sekolah pagi, itu keadaan barangkali ibu saya darurat ya, nggak ada tabungan atau nggak ada simpanan sama sekali. Akhirnya ibu saya itu, kan ceritanya ibu saya ini punya tabungan celengan dalam bentuk celengan ayam gede. Itu udah waktu di kampung saya lihat celengan tuh gede ya, yang terbuat dari tanah liat bentuknya ayam. Nah itu saya sempat melihat di kamar itu ibu saya lagi nyolek itu tuh, nyolek bawahnya celengan ayam itu dikorek-korek gitu. Ternyata dikorek-korek itu memang uangnya juga habis gitu. Akhirnya ada yang satu tertinggal, uang logam itu keluar dikasih ke saya. Ya, uang logamnya itu udah karatan, saking paling bawahnya nempel ke celengan itu gitu, sampai sudah karatan. Gitu. Akhirnya di situ saya merasakan gitu ya, bahwa sampai seperti itu gitu perjuangan orang tua mimih saya pada saat itu, saking nggak adanya. Di masa SMP, Erin mengabdikan dirinya untuk mengajar ngaji anak-anak di kampung. Untuk menunjang pengetahuannya, ia belajar secara otodidak materi tajwid dengan buku-buku yang dibelinya. Awal mulanya dia juga dulunya kan belajar ngaji juga ya, dia ada lagi gurunya tuh dulu, terus dia udah pintar ngaji dia, terus dia juga ngajar ngaji lagi gitu. Belajar waktu sama Pak Ustadz Erin, alhamdulillah jadi langsung ngerti belajar ngajinya. Kalau guru-guru yang lain maksudnya kurang gimana ya, pengertian kurang langsung pas. Karena dulu saya juga belajar dari kakak-kakak saya gitu ya, atau senior-senior saya yang waktu itu aktif di masjid. Nah, kemudian ketika guru saya ini merantau ke Jakarta gitu, berdagang ke Jakarta, otomatis yang meneruskan anak-anak untuk belajar ngaji itu nggak ada. Nah, disitulah saya memberanikan diri dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kemudian saya punya inisiatif, daripada ustadznya atau guru ngajinya nggak ada, kemudian anak-anak juga terbengkalai ngajinya, akhirnya saya kumpulkan gitu ya anak-anak seusia SD lah pada saat itu ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Dari kecil dia memang istilahnya Erin tuh udah ada jiwa kepemimpinan ya. Jadi kalau sama anak didik tuh gimana ya, apa aja mau bantu gitu kan, apa aja yang diminta, misalkan ya butuh bantuan, kadang-kadang kita sharing apa gitu ya, sharing gitu maksudnya curhat gitu ya, ngobrol santai gitu kan. Jadi nggak ada jarak kayak guru sama murid. Jadi memang WR-nya juga orangnya istilahnya lebih santai, lebih mengayomi lah ya, maksudnya lebih mengayomi ke anak-anak murid itu. Jadi semuanya juga pada deket.
Meski terkendala biaya, Erin akhirnya berhasil menyelesaikan tingkat SMP sebagai anak dengan prestasi yang membanggakan. Keinginannya yang kuat agar mendapat pekerjaan yang layak masih ada pada dirinya, sehingga ia meminta izin kepada bapak dan ibunya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Orang tuanya pun ragu, karena biaya sekolah pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Namun Erin meyakinkan dan beralasan, kalau dia tidak sekolah, maka ia tidak tahu mau jadi apa di masa depannya. Abah, Erin badai ngobrol sakedap tiasa. Ya Rin, aya naon? Abah, Erin kan sakedap deui parantos lulus SMP. Erin terang lamun urang aya kekurangan dina ekonomi. Tapi Erin hoyong ngalanjutkeun sakola. Ya Rin, Abah ngerti. Tapi ngabeyaan di SMP bae Abah kesulitan. Kok mau direk ngalanjutkeun kana leuwih luhur? Memangna kunaon Erin hoyong naruskeun sakola? Mohon nih, soalnya Erin teu tiasa jadi patani. Nyobaan jadi kuli bangunan ge, Erin teu tiasa. Erin kudu sakola, ame kenging pada malam di kantor atau napi di perusahaan. Yang geus Rin, sok teruskeun sakola. Ka Abah jeung Mimi nu ngusahakeun jang beana. Hatur nuhun Abah, Mimi. Bade neraskeun sakola ka mana emang Narin? Erin bade nyoba semea unggulan di Kuningan. Nya karajin diajarna supaya bisa diterima. Mohon Mi. Kadang-kadang jual kayu buat biaya dia sekolah, kadang-kadang ya udah kalau mau diterusin mah nggak apa-apa, kata abah emak tuh katanya nggak apa-apa, ya bismillah aja, mudah-mudahan lancar katanya gitu. Yang lainnya kakak-kakaknya kan nggak sekolah, cuma nyampe SD. Pungkur isalan beas anu ditaker geuning gitu, sanes literan sanes. Mimi nusuk meser seueurna ge gitu. Mimi ibu gitu. Terus saurana teh, deh, yuk sadaya peser kanggo ongkos Erin ka Kuningan gitu. Janten, nyakolakeun teh nu dipentingkeun teu naon-naon deui teu meser pina. Teu meser daging ayam. Erin akhirnya diberikan izin untuk melanjutkan sekolah dan mengambil jurusan perkantoran di Semea Negeri Kuningan. Karena jarak dari sekolah ke rumahnya cukup jauh, Erin pun memilih untuk ngekos di sekitar sekolah. Saat awal ngekos, jauh dari orang tua membuat Erin terkadang ingat kepada kedua orang tuanya. Jadi jarak dari Dusun Calincing ke Semea Negeri itu kalau ditempuh kendaraan ini lebih kurang 1 jam lebih ya. Ya saya selama saya di Semea, saya pertama kali saya mencari kosan itu diantar Abah. Nanti selama kosan itu biasa pulang awal-awal tuh seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali, ya paling lama sebulan sekali. Tapi karena kebutuhan, kadang beras habis gitu kan, persediaan, akhirnya pulang 2 minggu. Tapi seringnya 2 minggu sekali. Gitu. Ya pertama-pertama kangen, nggak bisa tidur, ingat Abah, ingat Mimi gitu. Ternyata Mimi saya ketika saya pulang bercerita nangis mulu. Saya ditangisin karena nggak biasa jauh, tahu-tahu jauh gitu. Selama sekolah di Semea, kebutuhan biaya Erin lebih besar dibandingkan saat SMP. Namun, bapak dan ibunya tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan terbaik kepada Erin. Salah satunya bapak. Cara ijon terkadang menjadi solusi ketika Erin membutuhkan biaya untuk sekolahnya. Namun, tak jarang pula bapak harus mencari jalan lain agar kebutuhan anaknya terpenuhi. Ya, jadi ada satu ketika ya, di sekolah saya di Semea Negeri Kuningan ini ada biaya yang harus dipenuhi pada saat itu, yang sifatnya urgen ya. Dan juga saya itu sebenarnya baru pulang seminggu yang lalu, belum waktunya pulang. Ya, akhirnya saya pulang karena biaya ini harus dipenuhi kan. Akhirnya saya pulang. Assalamualaikum. Mimi, Abah. Assalamualaikum. Erin? Resa kedap.
Mi, Geuning tos uih deui apan minggu kamari nembe uih. pan ge kangen kami Mi ka Abah. Abah di mana Mi? Biasa abah mau di sawah. Nya tos atuh, Erin bade nyusul Abah ka sawahnya Mi. Teu dahar heula. Uun ke bayar tos di ditu Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Bah. Erin? Kunaon uih deui? Aya perlu Bah. Abah tiasa ngobrol lah sakedap Bah. Sok atuh. Di itu wae. Sekalian abah geek ngaso. Ayo Bah. Ek aya naon nu rek diobrolkeun? Kieu Bah, di sekolah Erin teh aya bayaran kanggo kegiatan sekolah. Batas pembayaran teh sakedap deui Emang sabaraha bayaranana? 10.000 Bah. Nyatos tenang wae. Engke abah nu ngusahakeun. Tos dahar teu acan? Tacan Bah. Sok atuh hancan nu abah di dahar bae. Buatan Mimih eta. Wih, enak sih gana Bah. Abah bade neruskeun hancan nya. Erin mah teruskeun bae dahar. Nuhun Bah. Kemudian setelah itu ya Abah pergi dan saya nggak tahu perginya kemana gitu ya, atau ikhtiarnya kemana mencari solusi untuk supaya biaya sekolah ini bisa terpenuhi, seperti itu. Melihat perjuangan orang tuanya yang sangat keras, Erin memutuskan menabung uang jajannya untuk mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Begitu besar perjuangan untuk membiayai sekolah saya, akhirnya saya berpikir ini saya harus nabung gitu, saya harus punya tabungan sendiri. Paling nggak untuk keperluan pribadi seperti beli kaos atau kebutuhan-kebutuhan dalaman gitu ya, itu saya tidak meminta kepada orang tua. Jadi orang tua hanya fokus kepada SPP. Entin kan ngomongnya entin ya, kira entin cuma segini buat ongkos segini, kata, buat jajan segini. Makanya suka dibanding-bandingin tuh. Kamu tuh lihat Kak Erin katanya gitu. Kak Erin dulu kalau dikasih uang malah ditabungin gitu, nggak dikasih jajan. Kalau dikasih duit buat jajan juga kadang-kadang ditabung, dia mah punya tabungan. Sebagai anak seorang petani, Erin merasa bangga karena bisa melanjutkan pendidikan hingga ke SMEA. Walaupun sempat pesimis dengan teman-temannya yang kondisinya jauh lebih baik dari dirinya, Erin tetap bersungguh-sungguh dalam belajar dan bertekad untuk menjadi anak yang berprestasi, agar bisa membanggakan kedua orang tuanya yang telah berjerih payah dalam membiayainya. Motivasi saya ingin membuktikan gitu, sebagai anak seorang petani yang tinggal di desa, yang mempunyai keterbatasan di dalam kelengkapan proses belajar di rumah, tapi bisa berprestasi, bisa disamakan dengan anak-anak yang punya kelebihan finansial. Jadi saya ingin membuktikan itu kepada orang tua dan kepada masyarakat Dusun Calincing. Ya, ketika SMEA saya sedikit pesimis, karena apa? Orang-orang yang masuk SMEA itu rata-rata tingkat keluarga orang tuanya hebat gitu, masuk ke SMEA, tapi secara hasil di luar ekspektasi saya. Ternyata ketika di SMEA saya mampu menjadi ranking 2. Saya pernah. Di kelas, Erin menjadi salah satu siswa yang aktif dalam kegiatan belajar, sehingga banyak teman-temannya yang sering mengandalkannya dalam setiap tugas, bahkan dalam ujian. Di luar jam belajar, Erin aktif dalam berorganisasi, mulai dari OSIS, pramuka, hingga koperasi. Kebetulan kan saya di kelas ini dipercaya jadi ketua kelas ya. Dipercaya sebagai ketua kelas pada saat itu. Jadi kebiasaan teman-teman itu kalau ada PR
itu selalu mengandalkan, mengharapkan gitu. Jadi kalau saya tiba di kelas itu selalu dikerumunin saya. Rin, mana itunya gitu. Jawabannya mana nih? Hasil PR-nya mana nih gitu kan. Nyontek dong. Itulah kira-kira gitu. Jadi mereka pengennya tahu beres aja. Itu PR, ada lagi ulangan ya. Saya sudah ulangan, kelas lain belum ulangan. Itu saya dikerubutin lagi, apa itunya apa jawabannya gitu. Jadi jawabannya apa nih gitu kan. Itu pun saya ditungguin. Ya satu ketika saya agak nyerempet bener lah ya. Tapi kadang-kadang saya coba untuk diplesetin aja jawabannya B, misalnya saya ingat C aja gitu. Mereka mengandalkan gitu. Alhamdulillah saya aktif di organisasi gitu ya. Di OSIS, di Pramuka, dan di koperasi. Saya aktif sebagai pengurus koperasi sekolah gitu. Tapi saya kalau di Pramuka pada saat itu pertama aktif di kebantaraan seperti itu, kemudian suatu ketika ada pemilihan ketua Bantara ya, itu ada 3 calonnya, termasuk saya gitu. Ya, saya dapat juara 3. Akhirnya saya jadi sekretaris atau kerani pada saat itu di Pramuka itu. Keaktifan Erin di organisasi mengantarkannya pada sebuah pertemuan dengan seorang perempuan yang bernama Elin Yuliawati, yang merupakan adik kelasnya yang Erin kagumi karena kecerdasan dan karakternya. Pada saat saya jadi panitia penerimaan murid baru atau waktu itu namanya ospek atau apa ya, orientasi sekolah gitu. Kebetulan saya kan di OSIS ya. Yang pada saat itu saya salah satu panitia cerdas cermat pada saat itu. Saya dengan teman-teman ya, yang saya tahu teman saya itu salah satunya kan tadi tuh teman saya itu kan Tarib, Andri, Herman tuh ya, teman-teman saya itu. Ya, ketika berlangsungnya cerdas cermat, saya melihat siswa perempuan ya, yang kelihatannya apa ya nggak terlalu tinggi, ya nggak terlalu pendek gitu ya, sedang saja. Saya lihat nih anak lumayan cerdas juga ya, artinya cerdas dalam arti bisa menjawab setiap pertanyaan gitu. Entah kenapa kok saya merasa ada satu penasaran gitu, nih orang namanya siapa nih gitu. Ada teman yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin berkenalan atau ingin mengenal saya lebih dekat lagi. Pajarkeun teh kamari Pulau Merauke nu paling barat, ternyata Pulau Sabang. Pulau Merauke mah pulau nu paling timur, Lin. Oh iya, tenanan atuh yang penting menang ya enggak? Iya deh. Lin, orang belok dulu nya. Oh nya tuh, dadah. Dur, astagfirullahaladzim. Ih, naon sih nyun kaget wae. Lin, dapet salam tuh. Salam ti saha? Itu loh, ti Kak Erin, Kak kelas Arurang. Erin saha? Mana nya? Iki nyaho tempo weh. Ih, kok gitu sih? Ketika itu kami aktif di koperasi yang diadakan di sekolah. Nah, ketika di koperasi kami semakin sering bertemu karena kami harus memantau perjalanan koperasi itu setiap hari. Jadi hanya saya membangun komunikasi ya hanya di sekolah saja. Di luar itu saya nggak ada kegiatan ketemu dan lain-lain pada saat itu ya. Kemudian untuk cara berkomunikasi dengan Lin waktu itu melalui surat gitu. Erin akhirnya lulus MEA. Kelulusannya membuat Erin harus berpikir dewasa untuk menentukan masa depannya, dan ia memutuskan untuk mengakhiri kedekatannya dengan Elin. Saya ingin nyari pekerjaan dulu pada saat itu, saya ingin membahagiakan orang tua dulu, nggak mau pacaran gitu. Saya nggak mau diikat dengan pacaran, dengan kedekatan dengan seorang wanita. Akhirnya saya memutuskan supaya saya lega. Karena dalam pemikiran saya pada saat itu, kalau saya punya pacar, berarti saya terikat. Itu aja. Jadi intinya Kak Erin itu tidak mau saya hubungan kami itu menggantung gitu. Jadi biar tenang semuanya. Jadi kalau misalnya Allah menjodohkan,
pasti nanti kita akan ketemu itu yang dituliskan Kak Erin. Keputusannya untuk melanjutkan pendidikan sampai SMEA membuatnya harus meninggalkan kampung halaman dan merantau ke Jakarta untuk mewujudkan mimpinya. Pada awal-awal perantauan, ia ikut kakaknya yang memiliki warung di daerah Condet. Namun, karena di warung tidak ada tempat untuk tidur, pada malam hari Erin tidur di proyek bangunan milik teman kenalannya. Ketika siang hari, ia bersama kakaknya ditemani berkeliling ke daerah Pulau Gebang untuk melamar pekerjaan dari satu kantor ke kantor lainnya. Sambil mencari pekerjaan, Erin membantu kakaknya untuk berjualan dan melayani pelanggan di warung. Ya rencananya kan itu waktu awal ke pada milarian kerja ke Jakarta. Jadi waktu itu malahan tinggal di Kalimalang ya. Di warung gerobak ya. Malah dia tidurnya di luar. Ya jadi memang saya merasa kehidupan pada saat itu sangat ini sekali ya, artinya sampai kapan gitu, sampai kapan saya bisa merasakan hidup seperti ini terus. Tapi saya punya keyakinan suatu saat nanti kalau sudah bekerja, punya uang, keinginannya ingin mandiri, ingin punya tempat sendiri, ingin kos gitu. Yang pada saat itu yang saya rasakan, saya menerima semuanya, saya ikhlas, saya ridho dengan apapun yang terjadi. Saya nggak berkeluh kesah, artinya nggak frustasi. Saya itu jalani saja hidupnya dengan harapan ke depan kalau sudah bekerja, apa yang dirasakan saat itu ya bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perjuangannya mencari pekerjaan pun menemukan titik terang. Lamaran pekerjaan yang Erin ajukan ada yang menerimanya. Ginza Department Store adalah tempat yang pertama kali menerima lamarannya. Namun dilema datang menghampiri Erin karena pekerjaan ini tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, di situ lamaran saya diterima, kemudian saya diinterview. Cuman HRD yang mewawancari saya mengatakan, kamu nggak pas kerja di sini, kamu pasnya kerja di kantoran. Gitu. Nanti kamu nggak betah di sini, sayang. Kamu punya sertifikat komputer. Akhirnya, oh gitu saya bilang. Itu saya menerima arahan. Jadi saya menyatakan, oh ya udah Bu, kalau gitu saya pulang lagi ke kakak saya menceritakan. Yang akhirnya kakak saya menyampaikan, udah nggak usah banyak pertimbangan gitu ya, yang penting sekarang bisa kerja dulu. Ya, akhirnya seiring waktu saya ke sana lagi untuk memastikan bahwa nggak masalah, nggak apa-apa kerja di department store walaupun bukan bidangnya. Yang penting saya bekerja dulu. Waktu itu mana ya orang dari kampung ya asal dapat aja dulu. Tujuannya aja untuk batu loncatan sebenarnya nama di swalayan. Dia juga kan cita-citanya kan dia punya sertifikat komputer, jadi manehna kahoyongna jadi sesuai dengan pendidikan gitu kan. Walaupun pekerjaan sebagai penjaga toko bukanlah impiannya, namun Erin meyakini bahwa pekerjaan ini hanyalah sebagai batu loncatan untuk mencapai impiannya. Hari demi hari bekerja di department store, ia lalui dengan ikhlas. Saya baru tahu bekerja di department store menunggu pakaian gitu ya. Di sana tidak disiapkan kursi. Akhirnya dari pagi sampai sore saya berdiri gitu. Dan itu menahan ngantuk. Saya di situ berpikir kerja sebagai pramuniaga ternyata seperti ini ya gitu. Jadi berdiri seharian. Kemudian ya jenuh, kemudian ya campur aduk. Di satu sisi ingin bekerja, satu sisi ternyata kerja di pramuniaga itu ya ujiannya itu berdiri terus tidak disiapkan tempat duduk. Akhirnya ya mondar-mandir, menghilangkan ngantuk, menghilangkan jenuh, ya mondar-mandir aja dari konter satu, konter yang lain. Nanti kalau ada pelanggan yang menghampiri ya disamperin. Kemudian hari-hari saya di warung kakak saya Canah itu ya sangat sederhana sekali karena di warung itu tidak punya tempat tinggal. Adapun tempat tinggal yang ada yaitu kios juga hanya bisa
ditempati berdua, sementara saya tidak punya tempat untuk tidur. Ya, akhirnya selama berhari-hari saya di sana tidurnya yaitu ketika posisi warung sudah tutup. Karena ketika tutup lebih kurang jam 9 atau jam 10 malam itu baru meja-meja itu bersih, dalam arti makanan-makanan itu ditaruh lagi di bawah di tempat penyimpanan barang. Nah, sehingga kalau malam meja itu bersih, tidak ada makanan, dan disitulah saya tidur di meja tempat hidangan makanan untuk dijual. Dia pas ke Jakarta tuh nyari kerja, ikut saya. Emang ya saya kan jualan masih gerobak gitu di sana. Tidur di luar sampai ada preman, gue bangun katanya gitu, bangun jangan tidur di situ gitu. Kasihan banget gitu. Pokoknya dulu mah sengsara ikut saya tuh, saya juga belum gimana ya, belum penghasilan juga namanya gerobak ya, penghasilan sedikit gitu. Tidak sampai 1 bulan Erin bekerja di departemen store, dirinya mendapatkan kabar bahwa ada lowongan pekerjaan di salah satu kantor notaris di Jakarta. Mendengar kabar tersebut, keesokan harinya Erin bergegas melamar ke kantor notaris tersebut. Nasib baik bagi dirinya, sertifikat yang ia pernah dapatkan semasa sekolah mempermudah dirinya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Ketika ada pembeli di warung kakak saya di Condet, ketika lagi jajan ngobrol dengan kakak saya, dia menanyakan, ada nggak saudara yang mau bekerja di kantor gitu. Ya, kakak saya nyahut, oh ya adik saya lagi nyari kerjaan gitu kan. Yaudah kalau gitu besok tolong ke kantor saya. Ya, si pelanggan ini atau si pembeli ini memberikan kartu nama gitu. Nah di situ saya berpikir, oh jangan-jangan nih, karena kantor kan kemarin kan pabrik, kemudian di departemen store gitu kan. Akhirnya saya minta tolong kakak ipar saya, Kak Aan, untuk diantar ke tempat alamat sesuai kartu nama. Ya, jadi keesokan harinya dalam posisi saya masih kerja pada saat itu di departemen store. Ketika pertama kali mengunjungi atau menemui kantor notaris itu, saya diterima oleh notaris yang bersangkutan, nama notarisnya itu Hamdan Sarip, ya, Hamdan Sarip, sarjana hukum, notaris dan PPAT di Jakarta Pusat pada saat itu. Cerita punya sertifikat komputer segala macam. Malah Pak Hamdannya ya dia nggak mau saya sertifikat katanya. Bisa nggak katanya kerja? Ya udah dicoba. Pak Hamdan menyuruh stafnya namanya Pak Ibrahim ya untuk mengetes saya, mewawancara saya. Jadi pada saat itu saya diwawancara asal-usul keluarga, ya, bla 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 gitu ya. Kemudian saya langsung dites ngetik dan dites komputer. Karena saya waktu semaya juga belajar ngetik, ada pelajarannya ngetik dan juga ada pelajarannya komputer. Artinya pada saat itu juga saya langsung diterima. Itu alhamdulillah langsung diterima dan disuruh besoknya bekerja. Mbak, tolong hasil tesnya Mbak yang tadi. Oke, makasih. Wih, kemampuan kamu bagus juga ya. Berarti saya diterima bekerja di sini, Pak? Ya, saya terima kerja di sini. Alhamdulillah. Kapan saya bisa bekerja di sini, Pak? Nah, nanti hari Senin depan jam 8 kamu bisa datang ke sini untuk mulai bekerja. Selamat bergabung ya di kantor kami. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Iya. Saya pamit ya, Pak. Oke, ya, sama-sama. Mari, Pak. Ya. Ayo. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selama bekerja di kantor Pak Hamdan, Erin masih tinggal di warung bersama Kak Ana. Ia pulang pergi ke kantor menggunakan bus. Suatu saat, pimpinan kantornya itu mengetahui bahwa Erin tidur di warung bersama kakaknya. Karena merasa kasihan, Pak Hamdan menawarinya untuk tinggal di kantor bersama salah satu stafnya yang lain.
Yuk. Rin, Oh iya Pak, kamu sekarang tinggal sama siapa di Jakarta? tinggal sama kakak saya Pak di Kalimalang. Oh, kakaknya waktu itu nganterin kamu ngelamar kerja di sini. Iya Pak, beliau adalah kakak ipar saya. Berarti sekarang udah punya rumah dong di Jakarta? Belum Pak, saya sama kakak saya tinggal di warung. Nah setelah warung itu tutup, baru saya bisa tidur di sana Pak. Oh, saya kira kakak kamu udah punya rumah di Jakarta. Ya udah, mudah-mudahan semoga kakak kamu segera punya rumahnya di Jakarta. Iya Pak, amin. Oke. Oh iya, Rin. Kan Kalimalang tuh jauh. Iya. Dari sana ke sini kan, ke kantor. Gimana kalau kamu tinggal di kantor aja, Rin? Karena kan kebetulan ada kamar yang kosong yang biasa dipakai sama asisten saya tuh buat istirahat. Gimana kalau di situ aja? Dengan senang hati Pak, terima kasih banyak ya atas tawarannya Pak. Tapi nanti saya diskusikan dulu ya Pak sama kakak saya. Oke, good job ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Pak Hamdan mengajarkan Erin banyak hal tentang kenotariatan. Selain itu, berkat kesungguhannya juga, Erin menjadi salah satu orang kepercayaan Pak Hamdan. Ia merasa bekerja di notaris merupakan passion yang tepat untuk dirinya, yang mengambil jurusan perkantoran di SMEA. Namun, setelah 10 tahun bekerja di kantor notaris Hamdan Syarif, Erin menerima kabar duka yang mendalam. Tepat pada tahun 2003, Pak Hamdan meninggal dunia karena suatu peristiwa. Selama saya bekerja di kantor notaris PPAT Hamdan Syarif, sarjana hukum, saya alhamdulillah karena saat itu pegawainya baru 1 ditambah saya, jadi berdua. Saya dididik oleh beliau, dikasih pemahaman-pemahaman tentang bekerja di sebuah kantor notaris itu seperti apa. Dan akhirnya seiringnya waktu saya diberikan kepercayaan oleh Pak Hamdan untuk mendampingi beliau setiap penandatanganan akte dan lain-lain. Dan disitulah ilmu-ilmu yang saya dapatkan secara otodidak, bagaimana beliau memberikan solusi ketika klien punya persoalan, punya punya keluhan-keluhan atau pembuatan akte apa yang dibutuhkan oleh si klien. Itu saya belajar dari beliau gitu. Sekitar tahun 2003 saya sangat tahu persis. Saya waktu itu janjian dengan Pak Hamdan Syarif untuk menandatangani akte di bank gitu. Akte di bank sekitar jam 10 pagi janjiannya ya, ketika saya berada di kantor jam lebih kurang setengah 11, Pak Hamdan nggak datang gitu sampai jam 11. Tahu-tahu saya dapat berita dari keluarganya bahwa Pak Hamdan Syarif kecelakaan. Disitulah kantor, setelah Pak Hamdan kecelakaan dirawat, akhirnya Pak Hamdan nggak bisa berkantor lagi. Dan selang mungkin lebih kurang 2 minggu setelah kecelakaan, akhirnya Pak Hamdan meninggal dunia. Ketika pulang kampung, Erin teringat dengan wanita yang pernah ia kecewakan 5 tahun lalu di sekolahnya. Sehingga dengan maksud bersilaturahmi, ia datang dan hendak meminta maaf kepadanya. Erin akhirnya membangun komunikasi yang baik lagi dengan Elin. Setelah berkunjung ke rumahnya, ia pun mengetahui bahwa Elin bekerja di salah satu pabrik disket di Cikarang. Keduanya menjalin kembali hubungan yang baik, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Ya, jadi selama masa kerja saya di Jakarta, seperti biasa umumnya orang-orang yang merantau, saya juga ketika libur saya pulang ke Kuningan ya, ke Dusun Calincing. Dulu saya pernah mengecewakan orang yang pertama kali saya cintai waktu sekolah gitu. Akhirnya saya dari situ ingat, saya ingin memperbaiki hubungan, saya ingin meminta maaf barangkali sikap saya dulu ketika adik kelas saya, Elin ya, ketika silaturahim ke rumah saya titipkan surat ke teman saya dan surat itu surat putus. Pernah bilang gini, gimana ya katanya sama Teh Elin katanya gitu, lanjut apa gimana ya gitu. Kata saya kalau itu ingat aja sih gitu ya, kalau kayaknya
cinta ya dilanjut gitu. Pernah ngomong kayak gitu. Ya, akhirnya suatu waktu itu momen Idul Fitri, saya silaturahim berkunjung ke rumah Elin ya, adik kelas saya waktu itu, dengan teman saya namanya Tarib, berkunjung bersilaturahim, dan alhamdulillah pada saat itu ada di rumah, orang tuanya juga ada, dan saya diterima dengan baik. Walaupun saya dalam diri saya berpikir jangan-jangan saya nggak diterima gitu ya, jangan-jangan saya nggak diterima lagi nih di rumahnya. Waktu itu sih saya tidak punya perasaan apa-apa gitu, karena ya sudah, atau saya juga sudah mempunyai teman dekat juga gitu, dan Kak Erin datang tiba-tiba, ya sudah, kalau cuma hanya meminta maaf sih tidak apa-apa gitu. Tetapi di sela-sela itu mungkin ada rasa-rasa sedikit bahagia gitu ya, karena dulu Kak Erin yang pernah mencampakkan saya gitu, tiba-tiba datang kembali setelah 7 tahun. Ya, jadi singkat cerita, setelah pertemuan di kampung di Kuningan ya, tepatnya di desa di Kelurahan Windu Haji, tempat di mana adik kelas saya pada saat itu tinggal, ya Elin. Di tahun 99 saya juga bentuk keseriusan melamar ke Elin dan keluarga. Dan akhirnya lamaran itu ditindaklanjuti dengan pernikahan tepatnya 7 April 1999. Setelah menikah, Erin dan Elin tinggal bersama di kontrakan daerah Pulau Gebang. Karena kondisi ekonomi mereka belum baik, keduanya sama-sama bekerja agar semua kebutuhan terpenuhi. Jadi ketika saya bekerja di Pak Hamdan Sarip ya, memang gaji saya belum terlalu besar, di kisaran lebih kurang 300.000 lah pada saat itu. Ya gaji segitu kalau menurut saya memang nggak cukup. Nah, tapi dibantu oleh istri saya, karena pada saat itu ketika awal pernikahan istri saya masih mempertahankan kerjanya di Cikarang, di sebuah perusahaan disket di Cikarang. Ya gaji saya dengan istri ya dicampur. Ya untuk biaya-biaya kontrakan, biaya lain memang nggak cukup. Ditambah lagi lahirnya atau kehadirannya anak. Jadi ketika di Pulau Gebang itu saya lahir anak saya Raffi, kemudian susul oleh Gina. Ya tambah banyak akhirnya kebutuhan, ya tentu nggak cukup dengan uang seperti itu. Selama ngontrak di Pulau Gebang, kehidupan Erin berjalan dengan penuh ujian dan telah dikaruniai 2 orang anak. Menjelang kelahiran anak ketiga, Erin memutuskan untuk pindah ke daerah Bekasi Utara. Sepeninggal Pak Hamdan, kantor tempat Erin bekerja kemudian dilanjutkan oleh Hajah Oviati Sobriah, seorang pimpinan kantor yang kemudian banyak membantu Erin dalam mewujudkan keinginannya. Jadinya pada saat itu saya itu dalam mencari kantor, pindah dari Serang ke Jakarta. Qadarullah dipertemukanlah oleh teman saya bahwa almarhum Hamdan Sarip meninggal dunia. Almarhum Hamdan Sarip meninggal dunia, makanya kantornya akan disewakan. Disitulah saya ketemu sama Kang Erin. Di tengah tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, Erin tetap berusaha untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Dengan bantuan Ibu Ovi, ia dapat berkuliah dan mengambil jurusan hukum untuk memperdalam ilmunya di bidang hukum. Selama saya bekerja di Bu Ovi, ya Bu Ovi banyak membantu saya. Saya dalam perjalanannya ingin kuliah mengambil hukum ya, fakultas hukum. Saya sampaikan juga kepada Bu Ovi, saya ingin kuliah, ingin memperdalam ilmu di bidang hukum. Akhirnya Bu Ovi juga merespon dengan baik, dan Bu Ovi juga menyampaikan, yaudah Rin, kamu kuliah saja, nanti Ibu bantu biaya SPP-nya ya. Gitu. Saya ingat banget waktu selesai kuliah itu, katanya Ibu, di keluarga saya baru saya yang jadi sarjana. Jadi ini mau wisuda, kesempatan
orang tua saya bilang mau datang ke Jakarta. Jadi ibu tolong hadirin wisuda saya gitu. Jadi saya datang ke Taman Mini menghadiri wisudanya Kang Erin. Waktu itu ada adik saya ikut. Itu orang tuanya Kang Erin dari kampung, bawa makanan, bawa segala macam gitu. Jadi abis wisuda kita piknik di padang rumput, di rumput di Taman Mini, Masya Allah. Setelah 3 tahun mengontrak di Bekasi, Erin merasa mengontrak rumah bukanlah salah satu solusi baginya. Walaupun kondisi ekonomi serba pas-pasan pada saat itu, ia berkeinginan untuk memiliki rumah sendiri. Karena keinginan yang kuat dan tuntutan kebutuhan, ia memberanikan diri untuk membeli rumah dengan menjual aset-aset yang ia miliki dan meminjam uang dari pimpinan kantornya. Kemudian setelah 3 tahun saya sewa rumah itu, saya berpikir kalau sewa terus, kalau ngontrak terus, saya nggak bisa punya rumah gitu kan. Karena daripada untuk sewa, mendingan untuk cicilan. Akhirnya saya menyampaikan lagi ke Bu Ovi, Bu, saya ingin beli rumah di sekitar Pondok Ungu. Ya, terus gimana Rin? Gitu kan. Ya saya mohon kepada Ibu, saya pinjam uang untuk menambah biaya untuk beli rumah itu sendiri. Oh gini ya, ibu itu kan ibu bilang kekeluargaan. Itu anak ibu gitulah. Dia mengutarakan keinginannya segala macam. Kan udah jelas, dia itu kan kepala keluarga. Dia bertanggung jawab kepada istrinya, anak ketiga, dia kepala keluarga. Kewajibannya dialah untuk mengayomi anak istrinya gitu. Sementara dia tenaganya diabdikan kepada ibu gitu loh, ya kan? Jadi kita timbal balik lah, saling membutuhkan. Ibu butuh tenaganya dia juga gitu. Berkat bantuan Ibu Ovi dan menjual beberapa aset miliknya, Erin akhirnya membeli rumah di daerah Pondok Ungu Permai. Hal itu diketahui oleh teman-teman di kantornya. Meskipun banyak yang meragukan, Erin menceritakan kepada temannya bahwasannya ia memiliki keyakinan dan optimisme. Sebelum saya memiliki rumah itu, saya dari awal saya bercerita dengan teman-teman di kantor bahwa saya mau memiliki rumah, saya mau beli rumah, dan saya mau mencicil rumah itu. Saya mencicil setiap bulan dari gaji saya yang tidak seimbang gitu, dengan penghasilan saya sebulan. Sampai teman-teman saya mengatakan, gila kamu Rin, gaji segitu berani kamu beli rumah dengan cicilan segitu. Dari mana rumusnya? Gitu kan. Jadi saya dibilang gila sama teman saya sendiri. Saya sampaikan, saya percaya dalam kehidupan saya punya keyakinan yang tinggi, punya keyakinan yang optimis bahwa Allah sudah mengatur semuanya rezeki hambanya atau umatnya. Saya yakin tentang itu, dan keyakinan itu menjadi satu hal yang mendasar dalam kehidupan saya sampai saat ini. Tri, niatnya saya mau beli rumah yang di Bekasi. Kakak beli rumah baru? Di mana lokasinya, Kak? Ya, lokasinya masih dekat dengan kontrakan yang sekarang, walaupun masih dengan cara mencicil. Gila kamu Mas, gaji segitu berani beli rumah? Ya, saya sih optimis aja ya. Yang penting saya ikhtiar dan berusaha. Dan saya yakin bahwa Allah itu memberikan kecukupan rezeki kepada hambanya. Begitu? Amin. Di tengah kesibukannya dalam dunia kenotariatan, pada tahun 2005, Erin membangun sebuah lembaga sosial yang bernama Yayasan Rahmatan Lil Alamin. Lembaga yang dibangun dengan modal tekad dan komitmen bersama rekan-rekan lainnya. Pada awalnya, lembaga tersebut bergerak dalam bidang kesehatan, hingga akhirnya lembaga tersebut menjadi lembaga sosial yang terus berkembang hingga saat ini. Menjadikan yayasan sebagai lembaga sosial bukanlah tanpa alasan. Saat itu, Erin sangat prihatin melihat anak-anak yatim yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan membutuhkan bantuan. Beliau mendirikan yayasan dulu kan bersama temannya, dulu bukan yayasan yatim dulu, dia bikin yayasan pengobatan. Ya, karena dia ingin menjual produk kayak bekam-bekam gitulah ya. Di Istiqlal, masuk ke Istiqlal itu kan harus pakai lembaga, maka dibuatlah yayasan. Setelah dibuat yayasan, yang namanya setelah membuat yayasan kan harus jalan yayasan itu. Akhirnya tertariklah beliau pengen nyantunin anak yatim. Akhirnya didatalah di suatu tempat itu di daerah Cipinang. Ya
Kan yang namanya ngedata sendiri, ngebiayai sendiri luar biasa. Ya, oleh karena itu di bidang sosial dimulakan dari kegiatan di dalam menyantuni anak yatim. Jadi segmen sosial sengaja kami ambil karena saya lihat keberadaan anak yatim di masyarakat sangat banyak dan kehidupannya tidak terkelola secara masif, secara penuh oleh pemerintah. Ya, hadirnya yayasan di tengah-tengah masyarakat adalah dalam rangka membantu program pemerintah di dalam penanganan masyarakat kurang mampu, termasuk yatim duafa. Gitu. Saya merasa punya seorang figur pimpinan yang tegas, bijaksana, dan juga mampu atau bisa mengayomi jajarannya atau tim kerjanya. Dan juga ya yang saya pahami, beliau secara pribadi juga sayang kepada anak-anak yatim. Beliau untuk beribadahnya istiqomah. Beliau sosok orang yang memang puasa Senin Kamisnya udah nggak bisa diini. Pasti Senin Kamis tuh kita yang malu. Karena kita terkadang kala banyak tidak menjalaninya gitu kan. Kalau beliau datang Senin Kamis dulu sebelum beliau punya jadwal yang padat di hukumnya, dia selalu Senin Kamis itu buka puasa 1 hari di rumah, 1 hari di yayasan. Karena dia merasa anak-anak kan buka puasa juga ngikutin gitu. Jadi ngedukung, jadi biar anak-anak juga melihat nih bikin aturan di asrama tapi bapaknya ngikutin gitu. Jadi beliau tuh selalu ini jadi panutannya kayak gitu. Tapi yang saya rasakan yayasan makin dewasa, makin besar, dan para penerima manfaatnya juga makin besar. Dulu hanya 100-an, di bawah 100. Bahkan ketika Pak Ketum sendiri berjalan, ya santunan sendiri, nyari uang sendiri, itu hanya puluhan. Tapi sampai hari ini sudah banyak, ada beberapa donatur dan juga yatimnya udah di atas 1000. Yang kesan saya yang paling menarik adalah kesan saya tahu-tahu Allah kasih ingat saya rumah yang semestinya saya jual, saya berikan pada yayasan, itu aja. Kenapa mesti Pak Erin? Kan banyak yang lain gitu kan. Saya makan di Jatinunggal, di restoran itu. Tahu katanya ada tanah dijual di belakang 500 meter. 100 meter, terus saya pikir, wah mau jadi pengembang nih kan. Nah, kita bangun satu percontohan. Saya udah iklanin online mata mahasiswa segala macam, nggak laku. Nggak laku, saya akhirnya berikan pada Yayasan Rahmatan lil Alamin 1. Nah yang lainnya saya bagi-bagiin sama orang duafa. Setelah hampir 17 tahun berkiprah sebagai asisten notaris, Erin berkeinginan untuk mandiri dan membangun kantor sendiri. Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari kantor Ibu Ovi dan menyampaikan hal tersebut kepada sang istri. Pada saat Mas Erin mengajukan untuk resign dari kantor, saya udah tahu bahwa dia ingin untuk mengekspresikan diri, ya kan, untuk mengembangkan dirinya dia gitu. Ketika saya resign dari Bu Ovi, istri saya sempat shock gitu karena saya berarti kan keluar dari zona nyaman ya. Ketika selama itu gaji sudah dipastikan ada kan tiap bulan, tapi kalau punya kantor sendiri belum tentu ada klien, belum tentu ada pekerjaan. Tentunya saya sedih, khawatir, cemas dengan kehidupan keluarga saya nanti ke depannya gitu. Dengan harus mencukupi kebutuhan 3 orang anak yang sudah mulai sekolah gitu ya. Dengan penghasilan yang ini bukan toko sembako loh gitu. Saya pernah mengungkapkan seperti itu. Yang setiap hari orang cari. Ini hanya surat-surat tanah yang orang menjualnya pun nggak mungkin setiap hari. Jadi misalnya sehari oke ada yang datang, seminggu tidak ada yang datang. Nah terus yang buat gaji karyawan siapa? Terus yang buat kebutuhan hari-harinya dari mana? Itu yang selalu saya pikirkan. Umi, beberapa hari lalu Abi resign dari kantor. Loh, kenapa Bi? Kok bisa resign dari kantor? Ada masalah sebenarnya? Ya, sebenarnya nggak ada masalah, Mi. Cuma Abi mau mandiri saja. Umi kan tahu gaji kantor itu tidak cukup buat kebutuhan kita yang banyak. Oh, terus
Kalau resign, nanti Abi mau kerja di mana? Ya Mi, insya Allah Abi ingin punya kantor sendiri. Ya, walaupun masih nyewa. Abi yakin mau buka kantor sendiri? Dari mana modalnya, Bi? Selama ini, untuk keperluan sehari-hari aja kita masih pas-pasan. Ya Mi, insya Allah ya Mi ya, dengan ikhtiar Abi semoga bisa kebeli. Yang terpenting biaya operasional tercukupi dan kantor berjalan dengan normal. Ya udah, kalau gitu keputusan Abi mah Umi cuma bisa mendoakan semoga usahanya berhasil. Ya Mi, amin. Makasih ya Mi ya. Dengan keterbatasan modal tentunya ya yang Abi punya gitu. Saya tuh masih punya simpanan ketika saya masih bekerja dulu gitu ya. Jadi di samping untuk menyewa kantor, untuk menggaji karyawan, terus untuk memberikan membeli perlengkapan dan segala macam, itu memang saya ikut mengeluarkan dana-dana saya pribadi gitu. Tabungan saya, emas saya itu emang saya keluarkan. Dengan menyewa sebuah kantor kecil, Erin mengawali usaha di bidang notaris sendirian. Dalam kurun waktu 3 tahun, Erin telah 2 kali pindah kantor dan telah memiliki beberapa karyawan. Dalam perjalanannya, Erin selalu berkeinginan untuk memiliki kantor sendiri dan berhenti menyewa kantor. Untuk mewujudkannya, Erin bersama istri menempuh ikhtiar jalur langit dengan merutinkan sholat tahajud dan duha. Tanpa disangka-sangka, kantor semakin berkembang dan pada akhirnya datang seorang untuk menawarkan sebidang tanah yang lokasinya sesuai dengan keinginan Erin untuk memiliki kantor sendiri. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Erin. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Silakan Pak. Sepertinya kantor ini makin ramai aja Pak. Oh iya Pak, alhamdulillah Pak. Semoga ini menjadi doa terbaik buat kantor kami ya Pak. Mana silakan Pak. Jadi kedatangan saya ke sini Pak, ingin menawarkan sebidang tanah yang mau dijual depan rumah saya. Sekiranya Bapak minat atau cocok untuk pengembangan kantor ini. Oh gitu Pak, memang lokasi prosesnya sebelah mana Pak? Itu loh Pak, samping ruko depan rumah saya. Ini sertifikat tanahnya. Baik, saya cek dulu ya Pak ya. Wah, kebetulan sekali Pak, lokasi tersebut lokasi yang selalu kami doakan. Kalau gitu cocok Pak, untuk masalah harga insya Allah aman untuk Pak Erin. Nah, alhamdulillah terima kasih Pak atas sahurannya. Nanti coba saya diskusikan dulu untuk pembelian ya Pak ya. Kabar baik ditunggu Pak. Siap Pak, saya kabarkan. Nanti ya Pak ya. Harga tanah yang terlampau tinggi dan tabungan yang tidak memadai menjadi pertimbangan Erin dan istri untuk membeli tanah tersebut. Namun keinginannya yang begitu kuat untuk mengembangkan kantornya, Erin beserta istri sepakat untuk menjual harta yang dimilikinya dan mencoba mencari pinjaman. Akhirnya tanah terbeli dan beberapa tahun kemudian Erin membangun kantor di atas bidang tanah tersebut. Yang membuat saya punya motivasi untuk punya kantor, pertama, saya ingin mandiri. Pada saat saya bekerja di kantor orang, saya suka berpikir saya kapan punya kantor sendiri. Kadang-kadang saya pesimis, mungkinkah selevel saya punya kantor sendiri? Gitu. Saya kadang-kadang tidak percaya, tapi saya yakin, saya optimis. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh teman-teman saya. Sekali lagi, dengan keterbatasan saya kok teman-teman saya pada heran, kok kamu bisa ya? Kok kamu bisa? Kok kamu sepercaya itu, seyakin itu dengan prinsipnya, dengan keyakinannya? Gitu. Akhirnya dengan keyakinan yang tinggi, dan saya Bismillah Allah memberikan rezeki, dan betul di dalam perjalanannya ikhtiar saya hanya tahajud itu saja. Saya berdoa, tahajud, duha. Saya tidak punya marketing, tidak punya agensi, nggak punya. Saya hanya kepada Allah, marketing saya Allah. Yang bisa menggerakkan orang datang ke kantor hanya Allah. Itu yang saya yakini dari dulu sampai sekarang. Pendidikan bagi Erin merupakan suatu hal yang penting. Setelah lulus dan menyemat gelar sarjana hukum, beberapa waktu kemudian ia mengambil program magister manajemen dan mengambil lisensi advokat untuk mendukung pengembangan yayasan dan kantor hukum. Dia usaha lagi dari kesibukan dia di yayasan. Sarjana hukum dia itu lulusan dia di yayasan. Maksudnya di yayasan sibuk. Kesibukan dia di yayasan dia dapat sarjana hukumnya. Kesibukan dia di yayasan dia dapat strata 2-nya.
MM-nya dia dapat, itu kita dampingin. Sampai dengan dia sih buka lagi dia dapat peradinya. Kebetulan kita mendampingi dalam arti kata mengikuti perjalanan beliau. Itu adalah keseriusan. Keberhasilan mulai terlihat. Kantor hukum terus berkembang dan bahkan bisa membangun kantor sendiri. Kemudian, yayasan juga terus berkembang pesat dengan berbagai pencapaiannya. Pada tahun 2011, yayasan mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan mulai membangun kerjasama Kedutaan Besar Jepang serta Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian, di bawah kepemimpinannya, pada tahun 2018, yayasan telah memiliki gedung sendiri di wilayah Jakarta Timur. Itu yayasan. Dan perkembangan di situ saya ketemu donatur yang ahli di bidang konsultan manajemen, sampai akhirnya yayasan direkomendasikan untuk ISO gitu. Akhirnya ISO terjadilah ISO dengan pelatihan 7 bulan, akhirnya ISO gitu. Nah, itu ISO itu dari 2011. Jadi saya 2010 resign, 2011 sudah ISO. Artinya kontrak, akhirnya saya punya mimpi. Kami punya mimpi di yayasan. Kita sudah ngontrak, sudah 3 tahun lebih kita ngontrak terus. Dan kontrak itu setiap tahunnya besar, 100 juta lebih untuk 3 ruko. Nah, saya sama teman-teman, yuk kita ikhtiarkan punya rumah sendiri atau punya gedung kantor sendiri. Dan saya sepakat, sebelum terjadinya gedung sendiri, 3 tahun sebelumnya, kami sudah sepakat untuk berikhtiar. Akhirnya saya sebagai ketua umum di yayasan membuat kebijakan. Di samping kita ikhtiar secara hablum minannas, tapi kita harus berikhtiar secara hablum minallah. Akhirnya saya punya kebijakan di kantor, seluruh sivitas, pengurus, dan seluruh relawan tahajud bareng. Itu, tahajud. Karena saya ingat ketika saya ingin punya kantor sendiri, saya juga tahajud modalnya. Ikhtiar saya tahajud. Dan yang satu lagi adalah keyakinan yang tinggi. Keyakinan yang penuh, yang optimis. Kalau menurut saya selama perjalanan saya sampai dengan gedung ini, yang saya bilang perjalanan hidup yang ini gedung ini. Karena apa? Saya teriak, Pak, duitnya dari mana? 2,1 sampai 2,5 M. Dari mana, Pak? Benar, saya tuh waktu gedung ini tuh udah sampai saya hitung berkali-kali nggak nyampe, Pak. Nggak ini pun mau sebagus-bagusnya kita pendapatan nggak dapat, Pak. Nih gedung ini nggak bisa nih kita milikin gitu loh. Pagi-pagi datang dianterin sama suami jam 2, jam 3 ke yayasan, ke sini kita tahajud bareng. Semuanya bapak-bapak datang, tahajud bareng, doa bareng. Jadi kalau menurut saya ya sukses besarnya ya waktu mendapatkan gedung ini yang saya anggap kayaknya belum deh, Pak, nanti belum waktunya gitu kita punya, tapi dengan jalannya tanpa perhitungan yang menurut saya perhitungannya aja nggak dapat, tapi ternyata kita berhasil. Kita mendapatkan gedung ini gitu. Namun, Erin adalah Erin yang dulu, sosok anak yang menyayangi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Di tengah keberhasilannya, ia tetap memperhatikan orang tua, saudara, dan orang-orang di sekitarnya. Kalau ada kesusahan orang tua gitu ya, pas udah ini gitu ya, Erinnya itu sangat ngebantu banget gitu. Kayak pernah sakit mata ya bantuin gitu, yang biayain. Abah itu emak kalau sakit juga ikut biayain gitu. Sayang banget sama Abah sama emak gitu. Iya, dia mah sama orang tua tuh itu banget, apa aja, apalagi udah sukses ya. Beli apa aja dia mah enggak ini. Apa aja dia beli alat pendengar aja 5 juta udah dibeliin sama dia. Pokoknya dia mah menjamin orang tua tuh. Ya tuh waktu itu kan Abah sakit sampai 7 tahun ya. Abah tuh sakitnya stroke 7 tahun. Emang dia mah di Jakarta juga sering pulang, sering nengok. Sebulan sekali sering nengok dia. Suka kalau ke sini, kalau lagi ada di sini mah dia ngurusin Abah. Saya yang udah saya berhenti dulu ngurusin, ada gantinya gitu. Dan Abi punya prinsip ingin selalu membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Terlebih lagi untuk kedua orang tuanya. Walaupun tidak banyak keinginan yang diinginkan oleh orang tuanya,
tetapi sebagai bukti Abi bukti baktinya kepada orang tua, malah Abinya sendiri yang menawarkan diri, Mi masih kuat, misalnya Mimi harus berangkat ke Tanah Suci. Sampai nangis ibunya tuh dengar begitu, kaget sekali gitu ya. Masih kuat, insya Allah kuat katanya gitu. Ya udah, walaupun saya mikirnya kalau mau umroh pun ya udah umroh diri sendiri baru orang lain gitu. Tapi melihat kondisi orang tua saya, orang tua Abinya yang sudah sepuh gitu, jadi Abi ya sudahlah gitu, orang tua saja dulu gitu. Dan itu memang sangat dirasakan gitu, diterimanya oleh orang tua. Saat orang tua Erin memasuki usia renta, Erin berupaya memberikan upaya terbaik untuk merawat dan membahagiakan orang tuanya. Namun, upaya tersebut harus terhenti ketika keduanya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Bapaknya, Suwanda, meninggal pada tahun 2018 setelah bertahun-tahun menahan sakit. Kemudian, sang ibu pun tidak lama menyusul kepergian bapak. Pada tahun 2021, Ibu Sinta binti Sarman kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jantung Pisang menjadi saksi betapa besar pengorbanan orang tua Erin dalam menyekolahkannya. Kepergian kedua orang tuanya memberikan duka yang mendalam bagi Erin. Namun, ia tidak larut dalam kesedihan tersebut. Ia berjanji pada dirinya akan terus berbakti kepada kedua orang tuanya dengan menebar kebermanfaatan serta memperjuangkan pendidikan hingga akhir hayatnya. Keberhasilan yang diraih Erin hingga saat ini tidak terlepas dari pengorbanan kedua orang tuanya yang saat itu menjual pisang dengan sistem ijon. Keberhasilannya pun tidak hanya dirasakan sendirian, melainkan dirasakan juga oleh orang-orang di sekitarnya. Tiap lebaran ngasih santunan ke orang-orang yang nggak punya gitu, dia setiap lebaran saya yang bagi-baginya juga gitu. Mang Erin tuh perhatian sama orang yang kekurangan tuh. Dia apalagi ke masjid-masjid di sini juga sering, dia sedekah ke masjid sering, dia ngasih bantuan apalagi kalau lagi dibangun masjid gitu. Pokoknya mah pengorbanannya banyak ke sini tuh Erin tuh. Apalagi sama keluarga mah ya, sama orang lain juga dia mah suka bantu sama orang lain juga dia mah. Udah gitu kan Wak Erin kan orangnya biarpun istilahnya sekarang udah sukses ya, yang lain kan jarang banget gitu, masih inget ke sahabat, masih keinget sahabat deket yang dulu gitu, masih waktu masih susah bareng-bareng. Dia mah sampai sekarang juga tetap inget sama sahabat, tetap inget, maksudnya tetap merhatiin kalau misalnya sahabatnya butuh bantuan juga tetap masih bisa merhatiin. Sekarang bayangin ya, istilahnya suami ibu sakit sampai 6 tahun. Istilahnya keluarga dekatnya aja semua pada ninggalin, pada nggak inget istilahnya sama suami ibu. Giliran Wak Erin istilahnya yang cuma seorang sahabat gitu kan, seorang sahabat masih inget gitu kan, masih inget. Perjalanan panjang yang berliku menjadikan Erin sebagai sosok yang religius, perfeksionis, disiplin, gigih, dan memiliki optimisme yang kuat. Hal itulah yang menjadikannya sebagai inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Beliau sangat berwibawa ya, dan juga karismatik. Belajar dari sosok beliau tuh di situ. Seorang yang perfeksionis ya, protokolernya dia dapat, ngikutin. Jadi karena sekarang kita sudah mulai ngikutin. Dari hal kecil mungkin membuat saya lebih untuk puasa Senin Kamis itu sebenarnya mudah. Tapi kalau dijalanin ternyata apalagi rutin ya, berasa juga ya. Tapi melihat pemimpin kita rutin melakukan itu, bahkan beliau ketika buka hanya makan paya dan segala macam, menjaga kesehatan segala macam kan, itu benar-benar menginspirasi untuk melakukan hal yang sama juga. Dari segi kepemimpinannya, dari segi religiusnya, banyak banget yang aku termotivasi ya Kak. Salah satunya dari segi pendidikannya. Beliau kan dalam segi meraih pendidikannya luar biasa ya Kak. Maksudnya tuh sangat mementingkan pendidikan. Nah dari situ saya
bercita-cita ingin seperti sosok seperti Pak Erin yang punya sikap tegas, yang punya wawasannya luas, apalagi di zaman sekarang ini kita tuh perlu banget pengetahuan yang luas gitu kan. Saya melihat sosok Abi dalam keluarga merupakan seorang pemimpin yang sangat bijak. Abi sendiri merupakan sosok motivator juga bagi saya, sosok kepala keluarga yang menurut saya sangat panutan bagi saya dalam hal apapun, terutama dalam hal pendidikan. Karena apapun yang beliau terapkan kepada saya itu sangat bermanfaat sekali buat saya, buat kehidupan saya, buat pendidikan saya, dan buat masa depan saya. Perhatian Abi itu sangat luar biasa perhatiannya. Abi itu tipe orang tua yang berusaha semampunya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apapun itu, terutama terkait pendidikan. Jadi apapun yang kita mau, Abi selalu mengusahakan selama itu menunjang untuk pendidikan anak-anaknya. Abi itu nggak pernah memberikan saran kepada anak-anaknya untuk tidak bersekolah. Pokoknya harus bersekolah, melanjutkan pendidikannya. Karena dengan bersekolah, dengan melanjutkan pendidikannya, Abi berharap atas ilmu, atas kemampuan yang dimiliki, dan atas materi yang didapatkan, itu bisa memberikan kebermanfaat untuk orang lain. Beliau adalah sosok pribadi yang tegas, ya, terutama tegas terhadap garis, ya, atau ya ketetapan yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, beliau adalah sosok seorang sosok kebapaan lah ya, untuk ya tentu anak-anak didiknya, ya, terutama itu anak-anak yatim. Dan juga beliau adalah sosok seorang pemimpin yang mampu merangkul tim kerjanya atau jajarannya. Dia sosok yang sederhana, yang soleh, yang istiqomah itu, iman dan takwa, dan tidak banyak bicara, tapi berbuat. Contohnya misalnya, Toto lulus S2, Toto dia ikut Lemhanas, Toto dia ikut ISO, Toto dia ikut pengacara. Itu kan kontinuitas dari profesi. Dan ini bukan sampai di sini gitu aja, akan berlanjut terus, entah seperti apa. Gitu. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama untuk anak-anak yang tinggal di asrama yatim, dan tentu umumnya untuk anak-anak di luar sana, bahwa kalian jangan frustasi. Saya anak dari seorang petani yang tinggal di sebuah perkampungan kecil di perbukitan yang tidak diperhitungkan oleh orang banyak tentang kemampuan seorang anak desa, seorang anak kampung, tapi bisa melanjutkan pendidikan, sekolah sampai kepada perguruan tinggi. Itu artinya optimisme terhadap pendidikan itu perlu. Kemudian juga ketika kalian punya keinginan, ketika kita punya keinginan, siapapun kita, jangan lupa keinginan itu selalu harus dibarengi dengan ikhtiar. Jadi jangan sampai kita punya mimpi, punya keinginan, tidak dibarengi, tidak diikuti dengan ikhtiar. Menurut saya itu nonsens. Artinya jangan pasrah sebelum bertindak. Kita harus ada gerakan-gerakan mengejar impian, mengejar sebuah mimpi tersebut. Gitu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kita masa depan setelah pendidikan, Allah tidak mungkin diam, Allah tidak mungkin pilih kasih terhadap orang-orang yang selama ini dekat dengan Allah, berikhtiar selalu mengagungkan nama Allah dan bermuamalah yang baik. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi intinya kita nggak usah khawatir tentang masa depan. Masa depan ada di tangan kita. Kita berikhtiar dan pasti Allah akan memberikan jalan dan solusi yang terbaik buat kita. Ketika ikhtiar kita mentok, ketika ikhtiar kita belum dikabul oleh Allah, bertawakallah kepada Allah dengan cara-cara yang baik yang Allah ridho. Tentu jangan lupa ikhtiar kita dalam hablum minallah adalah berdoalah kita
di sepertiga malam, insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup setiap orang memiliki kesan dan kenangan tersendiri. Sebagian ada yang hanya bisa diketahui sendiri, dan sebagian lagi ada juga yang bisa disajikan sebagai inspirasi bagi semua orang. Demikianlah perjalanan si Jantung Pisang, seorang anak petani dari kampung yang berjuang untuk mengubah keadaan dan cara pandang terhadap kehidupan.